Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anak Surabaya yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bagaimana? Alhamdulillah. Bu Iva doakan kalian semua selalu sehat, selalu bahagia dan harus selalu semangat. Oke anak-anak. Anak-anak Surabaya yang hebat dan luar biasa, hari ini kalian selama 30 menit ke depan akan belajar bersama saya, Ibu Iva Anggraini. Nah, Ibu Iva biasa mengajar di SDN Dr. Sutomo 1 Surabaya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama dalam program kesayangan kita. Apa anak-anak? Belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kalian dapat menerima ilmu yang Bu Iva sampaikan dapat diterima dengan baik. Nah, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya anak-anak, sudah siap? Sudah duduk dengan tenang? Oke, Bu Iva mulai ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini ya, mulai hari ini kalian sudah mulai belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Mulai hari ini bukunya sudah ganti anak-anak ya. Sudah disiapkan buku tema 3-nya? Oke, pinter ya, anak-anak sudah disiapkan buku tema 3, buku catatan dan alat tulisnya. Nah, kemudian hari ini kita belajar tentang apa Bu Iva? Nah, coba diperhatikan di layar kalian masing-masing ya. Di situ ada judul materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kita akan belajar tentang organ pencernaan hewan. Nah, apa saja sih organ pencernaan hewan itu? Nah, akan Bu Iva jelaskan nanti lebih lanjut ya. Sebelum kita belajar tentang organ pencernaan hewan, Bu Iva mau tanya dulu ini, kalian hari ini sudah sarapan? Pinter ya, sudah jam berapa nih? Sudah jam 11, harus sudah sarapan ya. Kalian kalau sarapan, biasanya sarapan apa? Nasi goreng, ada yang roti, pinter. Nah, di sini Bu Iva coba diperhatikan di layar kalian ya. Ada seorang anak yang bertanya, apakah kalian selalu makan makanan sehat setiap hari? Nah, ini Bu Iva juga mau tanya ini sama anak-anak. Setiap hari kalian makan makanan yang sehat terus? Apa dicampur sama yang makanan tidak sehat? Oke, coba perhatikan gambar yang di-share Bu Iva di bawah ini ya. Ini ada gambar apa ini? Waduh, ini pasti makanan yang disukai anak-anak ya. Di situ ada burger, ada kentang goreng, ada minuman bersoda. Nah, Bu Iva sekarang mau tanya, makanan ini termasuk makanan sehat apa makanan yang tidak sehat ya nak ya? Pintar ya, makanan ini termasuk makanan cepat saji dan nilai gizinya tidak maksimal, jadi termasuk makanan yang tidak sehat. Kalau gambar yang berikut ini, nah, ini ada gambar sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini termasuk makanan sehat apa tidak, nak? Pintar, ini adalah termasuk makanan sehat. Lah, kalian suka yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan? Nah, sebaiknya suka yang sebelah kanan, suka makan sayur dan buah ya, nak ya, karena itu termasuk makanan sehat. Nah, kalau yang ini, nah ini sampai dibentuk menjadi bentuk hati, bentuk love, ini adalah makanan yang sehat apa makanan yang tidak sehat anak-anak? Pintar, makanan sehat ya. Ini contoh adalah makanan sehat. Di sini ada buah dan sayur yang sebaiknya selalu kita konsumsi setiap hari. Nah, kalau buah dan sayur itu termasuk yang harus kita konsumsi setiap hari Bu Iva. Apa setiap hari makan sayur dan buah tok? Ya, biar sehat. Nah, tidak ya anak-anak ya. Jadi, apa saja sih makanan sehat itu? Nah, ada ini anak-anak yang di-share sama Bu Iva di sini ya, anak ya. Mungkin anak-anak ada yang pernah dengar atau mungkin yang belum pernah dengar yang ada sebutan menu 4 sehat 5 sempurna ya. Ya, setiap hari kita agar tubuh kita selalu sehat, kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, yaitu menu 4 sehat 5 sempurna. Apa sih Bu Iva maksudnya? Menu 4 sehat yaitu yang pertama mengandung karbohidrat, yang kedua mengandung lauk pauk, yang ketiga ada
sayur, dan buah-buahan ya. Di sini ada makanan di piring kita ya, setiap kita makan harus selalu ada makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur dan buah-buahan. Itu adalah menu 4 sehat. Lah terus yang 5 apa Bu Iva ya? Menu 4 sehat 5 sempurna ya, disempurnakan dengan kita minum susu ya. Biasa mungkin kita setiap pagi minum susu sapi yang disajikan hangat-hangat, enak seger ya. Nah, selain menu 4 sehat 5 sempurna, terus berarti itu aja Bu Iva. Nah, selain itu anak-anak, kita juga harus tahu bahwa kriteria makanan sehat selain di piring kita itu menu 4 sehat 5 sempurna, menu kita juga harus mengandung zat-zat baik yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Apa saja itu? Ini anak-anak ya. Zat-zat baik yang dibutuhkan oleh kita yang terkandung di dalam makanan kita yaitu ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral, kalsium, fosfor, dan lemak ya nak ya. Nah, zat-zat yang baik ini terkandung dalam makanan kita ya. Ini lengkap kalau kita setiap hari mengkonsumsi menu 4 sehat 5 sempurna ya. Karena ini sudah terkandung ke dalam makanan-makanan tersebut. Bagaimana Bu Iva kalau yang kita konsumsi ini tidak mencakup semuanya? Nanti pasti ada efeknya terhadap tubuh kita ya. Sebisa mungkin kita usahakan makanan yang kita konsumsi mengandung dari zat-zat yang baik ini ya nak ya. Kemudian makanan yang sehat itu kan kita makan, kita kunyah di mulut kita, terus masuk ke perut kita. Nah, jadi makanan itu terus bagaimana ya Bu Iva? Nah, ini Bu Iva jelaskan ada fakta-fakta tentang sistem pencernaan ya. Apa itu sistem pencernaan? Fakta yang pertama yaitu sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan ya. Tidak hanya manusia saja tapi hewan juga. Yang kedua, sistem pencernaan berfungsi memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Jadi setelah dikunyah sampai menjadi lebih kecil lagi, kalau sudah menjadi mikronutrien akan diserap oleh tubuh kita ya. Kemudian yang ketiga, jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bernilai gizi tinggi, maka akan mengakibatkan tubuh kita bertumbuh dengan sehat ya. Kalau kita makan makanannya yang baik, maka tubuh kita akan tumbuh dengan baik. Oke anak-anak, jangan kemana-mana, tetap duduk dengan baik di tempat duduk kalian. Nanti kita akan belajar lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak, kembali lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah anak-anak, tadi sudah dijelaskan Bu Iva fakta-fakta tentang sistem pencernaan pada manusia dan juga hewan. Nah, untuk sebelum makanan kita cerna, nah kita kan tahu ya tadi dijelaskan sama Bu Iva apa saja makanan-makanan yang sehat, makanan yang baik untuk tubuh kita. Nah tadi makanan yang seharusnya kita konsumsi yaitu menu 4 sehat 5 sempurna. Nah yang kelima yang menyempurnakan tadi apa anak-anak? Masih ingat? Apa yang kelima menunya? Pintar, susu. Nah coba diperhatikan di sampingnya Bu Iva ini ada gambar sapi. Nah Bu Iva pengen tahu apa sih? Ada apa sih sapi di sini? Nah, ternyata ini di sini sapi sedang berbicara kepada kita, nak. Nih, yang pertama dia tanya, untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa sih yang biasa aku konsumsi? Nah, anak-anak tahu enggak yang dikonsumsi sapi biasanya apa, nak? Pintar, rumput. Kemudian sapi tanya lagi, bagaimana ya aku mencernanya? Nah, anak-anak di rumah juga mungkin penasaran ya nak ya, bagaimana sih sistem pencernaan sapi? Bagaimana sih rumput yang dimakan oleh sapi ini terus larinya kemana? Apa habis digigit sama sapi terus tiba-tiba keluar dari anus? Apa bagaimana? Nah, di sini Bu Iva jelaskan ya nak ya. Sapi itu ternyata termasuk dalam hewan ruminansia. Apa itu Bu Iva ya? Mungkin yang belum pernah dengar, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan makanannya 2 kali atau biasa dikenal dengan hewan memamah biak. Jadi maksudnya itu dia ngunyahnya
memamah makanannya itu 2 kali nak. Kalau kita makan dikunyah di mulut langsung masuk ke lambung ya. Kalau hewan ruminansia contohnya sapi ya, itu dia setelah dikunyah di mulut masuk ke lambung, kembali lagi ke mulut dikunyah lagi, baru ke lambung lagi, baru ke usus, ke anus. Nah itu ya nak ya, jadi dia memamah atau mengunyah makanannya 2 kali. Itu adalah pengertian hewan ruminansia. Nah hewan ruminansia itu yang pertama contohnya tadi adalah sapi. Terus selain sapi apa lagi Bu Iva? Ada lagi tak? Ada banyak. Coba diperhatikan gambar yang ditampilkan Bu Iva di layar TV kalian ya. Ada gambar sapi, domba, kambing, kerbau, ada rusa, muskox, ada jerapah, bison, antelop ya, yang biasanya ada di padang rumput itu ya nak ya. Ini adalah contoh gambar-gambar hewan ruminansia ya nak ya. Jadi selain sapi, hewan-hewan ini juga memamah makanannya 2 kali ya, tidak hanya 1 kali seperti kita ya nak ya. Oke, setelah kita tahu pengertian dari hewan ruminansia, kemudian kita tahu contoh-contoh hewan ruminansia, terus apa lagi Bu Iva? Nah, kalau sudah tahu hewan apa saja yang termasuk hewan ruminansia, sekarang kita belajar tentang sistem pencernaannya hewan ruminansia. Contohnya sapi yang imut-imut di situ itu ya nak ya. Nah, di sini yang pertama Bu Iva jelaskan yaitu ada sistem pencernaan hewan ruminansia itu lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya ya. Kalau misalnya hewan yang lain misalnya ayam ya, habis makan dari mulutnya masuk ke dalam lambungnya sudah selesai ya. Kalau hewan ruminansia karena dia memamah biak atau memamah makanannya 2 kali, jadi kemudian sistem pencernaannya lebih kompleks lagi. Kenapa Bu Iva kok lebih kompleks? Karena, nah ini fakta yang kedua, pada hewan ruminansia itu terdapat 4 bagian pada lambungnya yang mempunyai fungsi-fungsi yang spesifik ya. Kalau lambung pada hewan-hewan yang lain, bukan hewan ruminansia, itu sederhana. Tapi kalau hewan ruminansia itu ada 4 bagian nak ya, dan dia itu lebih kompleks. Kemudian pencernaan makanan pada hewan ruminansia itu juga dibantu oleh mikroba, yaitu ada bakteri dan juga protozoa yang ada di dalam perutnya dia yang membantu untuk mencerna makanannya ya, mencerna secara kimiawi menjadi mikronutrien yang nantinya akan lebih mudah untuk diserap oleh tubuh dari sapi tersebut. Nah ini adalah info-info penting tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia, contohnya sapi. Nah kemudian organ pencernaan hewan ruminansia itu apa saja sih Bu? Kan kalau aku taunya kalau manusia ada mulut terus masuk terus kemana ya Bu ya? Aku enggak tahu Nah kalau organ pencernaannya, nama-nama organ pencernaannya, misalnya pada sapi, yang pertama itu ada mulut ya. Nanti di dalam mulut ada apa? Nanti dijelaskan Bu Iva lagi. Setelah mulut nanti ada esofagus atau kerongkongan ya nak ya. Makanannya setelah dari mulut masuk ke kerongkongan atau esofagus. Nah yang ketiga ada lambung. Nah di dalam lambungnya sapi ada 4 bagian, nanti dijelaskan Bu Iva satu persatu. Kemudian yang keempat ada usus halus ya, dari lambung ke usus halus. Dan yang terakhir pasti ada anus ya, tempat pembuangan sisa-sisa makanan yang berupa kotoran sapi. Nah tadi sudah dari mulut, esofagus, kemudian ada lambung, ada usus halus, dan ada anus. Nah di dalam mulut ternyata ada organ-organ lagi nak ya. Di dalam organ pencernaan sapi yang berupa mulut, di dalam mulut itu ada 3 bagian, yaitu gigi, lidah, dan saliva ya. Gigi ini ada gigi seri dan juga gigi geraham yang membantu untuk memotong makanan, mengunyah makanan menjadi potongan-potongan lebih kecil. Kemudian kalau lidah sapi di sini berguna untuk merenggut rumput atau mengambil rumputnya atau makanannya, kemudian juga mendorong makanannya agar
dikunyahnya menuju ke lambung ya nak ya. Kemudian organ yang ketiga yaitu ada yang namanya saliva. Saliva itu cairan atau enzim khusus yang dihasilkan kelenjar khusus pada sapi yang disalurkan ke rongga mulut. Ya, ini berfungsi pada pencernaan kimiawinya ya. Di sini kandungannya pada saliva ini yang membantu agar makanan yang masuk ke mulutnya sapi itu lebih mudah lagi dicerna dan juga secara pencernaan kimiawi. Gitu ya anak-anak, diingat-ingat. Jadi di dalam mulutnya sapi ini ada gigi untuk mencacah atau memotong makanannya menjadi potongan lebih kecil, kemudian ada lidah untuk mengambil makanannya dan mendorong menuju lambung, kemudian ada saliva atau cairan, ya ini membantu untuk pencernaan secara kimiawi. Gitu ya anak-anak. Nah, nanti selanjutnya akan Bu Iva jelaskan bagian-bagian dari lambung sapi yang ada 4 bagian tadi anak ya. Oke, jangan kemana-mana anak-anak, tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak Surabaya yang hebat dan luar biasa. Masih semangat? Harus selalu semangat ya nak ya. Oke, kita lanjutkan lagi belajar tentang organ pencernaan hewan ya nak ya. Oke, anak-anak tadi sudah dijelaskan oleh Bu Iva organ-organ pencernaan hewan mulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus dan anus. Kemudian pada mulut ada 3 organ pencernaan juga yaitu gigi, lidah dan saliva. Sekarang kita belajar lambung ya nak ya. Lambung sapi itu ternyata mempunyai 4 bagian yang spesifik. Nah, apa saja sih Bu Iva? Nah, coba kalian perhatikan di layar TV kalian. Di situ ada gambar ya. Di situ gambar dari lambung sapi ya nak ya. Ada 4 yaitu ada rumen, omasum, abomasum dan retikulum. Nah, apa saja Bu Iva kok macamnya wakeh tenan. Nah, di situ ada 4 bagian ya nak ya. Ada di situ lambung yang perut besar ya, yang rumen di situ terlihat warnanya pink, lebih besar ya nak ya daripada yang lain. Terus ada yang warna kuning, ada warna pink lebih matang. Apa saja Bu Iva? Nah, Bu Iva jelaskan satu-satu ya nak ya. Jadi yang pertama yaitu rumen atau bisa disebut sebagai perut besar ya. Rumen atau perut besar itu yang warnanya pink muda yang di belakang itu ya nak ya. Nah, rumen ini tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba, yaitu dibantu oleh bakteri baik ya nak ya. Di sini makanan dicerna sehingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen ya. Kemudian setelah itu pada saat sapi beristirahat, makanan yang sudah diaduk di rumen ini ternyata kembali ke mulut dan dikunyah lagi atau dimamah lagi ya nak ya. Kemudian kalau sudah dikunyah, sudah dimamah lagi yang kedua kalinya di mulut, nah makanan ini masuk ke bagian yang kedua yaitu retikulum ya. Ini setelah tadi yang pertama ya, makanan masuk ke apa tadi nak? Rumen atau perut besar ya. Setelah itu pada waktu beristirahat makanannya kembali ke mulutnya sapi, dikunyah lagi, dimamah lagi. Setelah dari mulut sapi, kemudian yang kedua masuk ke retikulum atau perut jala ya nama lainnya. Nah, di dalam retikulum ini makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa ya. Di sini banyak bakteri baiknya ya nak ya yang membantu pencernaan pada perut sapi. Nah, di dalam bagian perut ini atau pada perut jala ini terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga yang masuk ke dalam omasum ya. Jadi kotoran-kotorannya atau benda asing yang masuk itu disaring di retikulum ya nak ya, biar tidak ikut masuk ke dalam bagian lambung yang selanjutnya. Oke, kemudian yang ketiga bagian dari lambung sapi namanya omasum ya. Diperhatikan. Nah, di sini omasum ini warnanya merah ya nak ya, warnanya paling menyala ya. Ini adalah omasum atau nama lainnya yaitu perut kitab ya. Di dalam omasum makanan ini dicerna dengan bantuan enzim pencernaan ya. Nah, di sini kalau tadi di bagian yang pertama
ya, dan bagian kedua dibantu oleh bakteri, kemudian di omasum ini di perut kita makanan ini dibantu dengan enzim pencernaan. Setelah dari omasum kemana Bu Iva? Nah selanjutnya makanan akan masuk ke dalam abomasum ya nak ya. Di sini abomasum yang warnanya kuning ya, kuning cerah yang bagian bawah ini adalah abomasum atau nama lainnya adalah perut masam ya. Masam berarti kecut ya nak ya. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung ya. Nah, di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yang namanya pepsin yang dihasilkan oleh abomasum ya. Nah, jadi dari perut lambung bagian yang pertama tadi terus kembali ke mulut, terus ke perut lambung bagian kedua, ketiga, nah ini keempat ke abomasum atau perut masam. Nah, abomasum atau bagian lambung yang terakhir inilah kalau yang di badan kita ini yang berfungsi lambung itu ya nak ya. Makanya biasa ada cairan asamnya ya nak ya. Ya, kalau di abomasum atau di lambung sapi inilah yang deril lambungnya sapi gitu ya nak ya. Nah, itu adalah 4 bagian dari lambung sapi. Jadi, proses pencernaannya hewan ruminansia itu secara lengkapnya bagaimana ya Bu Iva? Nah, Bu Iva jelaskan lagi mulai dari yang pertama, makanan digigit atau diambil oleh mulutnya sapi masuk ke dalam mulutnya sapi. Nah, setelah masuk ke dalam mulutnya sapi ini dimamah atau dikunyah ya, dimakan. Setelah itu masuk ke kerongkongan atau masuk ke esofagus. Setelah dari esofagus masuk ke dalam rumen. Dari rumen pada waktu sapi beristirahat makanan akan kembali ke mulut sapi. Dimamah lagi untuk yang kedua kalinya. Setelah dimamah yang kedua akan masuk ke retikulum. Kemudian omasum, abomasum. Nah, setelah dari abomasum anak-anak baru masuk ke usus halus. Dari usus halus akan dicerna sari-sari makanannya ya untuk kebutuhan tubuhnya. Yang tidak digunakan oleh tubuhnya akan dibuang melalui anus dalam bentuk apa anak-anak? Kotoran sapi. Nah, anak-anak tahu nggak sih kalau ternyata usus sapi dewasa itu panjangnya kalau diluruskan gini ya nak bisa mencapai 40 meter. Wow, panjang banget ya nak ya. Ya, itu adalah fakta yang menarik tentang usus halus sapi. Oke anak-anak. Nah, tidak terasa sudah sampai simpulan ya. Jadi hari ini kita belajar tentang apa saja anak-anak? Kita belajar yang pertama tentang hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan mamalia yang memamah makanannya 2 kali. Pinter. Yang kedua, kita belajar tentang organ pencernaan hewan ruminansia. Ada apa saja? Ada mulut, esofagus, lambung, usus halus, dan anus. Dan yang terakhir, pada hewan ruminansia ada 4 bagian lambung yang unik yang punya fungsi yang spesifik, yaitu ada retikulum, ada omasum, abomasum, dan rumen. Oke anak-anak, itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Ini adalah tugas untuk kalian. Silakan kalian catat ya. Yang pertama, apa sajakah organ-organ pencernaan sapi? Kemudian yang kedua, bagaimana proses pencernaan makanan pada sapi mulai awal hingga akhir. Oke anak-anak, dikerjakan lalu kalian kumpulkan pada guru kalian ya. Oke anak-anak, tidak terasa 30 menit sudah kalian belajar bersama Bu Iva. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap dalam acara kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku.